Allah Ta'ala telah menyebutkan kepada kita tentang rukun-rukun salat. Ya. Dan sudah kita sebutkan rukun salat 18. Rukun salat 17 ya. 17. Rukun salat dalam kitab kita ada 17. Dan ada juga ulama yang menyebutkan 14. Ada juga yang menyebutkan 13. Tapi kita sudah sebutkan bahwa perbedaan itu hanya pada bilangannya saja. Pada intinya semua menginginkan hal yang sama. Baik yang mengatakan 17 memisahkan tumak ninah dalam setiap rukun yang wajib untuk tumak ninah sebagai rukun tersendiri. Yang bilang 14 menjadikan tumak ninah menjadi satu rukun di 4 tempat. Ketika ruku, i'tidal, duduk di antara 2 sujud dan sujud 2 kali. Yang bilang 13 tidak memasukkan tumak ninah sebagai rukun, tapi ikut dalam rukun-rukun yang wajib untuk tumak ninah di dalamnya, yaitu ruku, i'tidal, sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud. Jadi hakikatnya sama saja rukun salat itu. Yang bilang 13, 14 atau 17 ya. Dan sudah kita selesaikan pembahasan tentang rukun salat dalam ta'lim kita yang kemarin. Ya. Yang pertama yaitu niat. Dan niat dilakukan di dalam hati. Adapun mengucapkannya adalah sunnah. Ya. Maka kalau mengucapkan saja tanpa hatinya menginginkan, maka tidak cukup. Ya. Adapun kalau menginginkan di dalam hati dan tidak mengucapkan, cukup. Ya, cukup. Seandainya seseorang niat dalam hatinya sholat zuhur, tapi ketika mengucapkan dia bilang asar, ya. Tidak masalah itu. Tidak masalah. Artinya dianggap sah karena yang dijadikan patokan adalah yang ada di dalam hati. Walaupun pengucapannya salah. Ya. Dan ada 3 tingkatan nanti akan kita sebutkan dalam fasal kita yang berikutnya. Takbiratul ihram kita sudah berikan juga. Yang kedua adalah takbiratul ihram, rukun salat. Dan sudah kita berikan syarat-syaratnya ya. Yang ketiga berdiri juga sudah kita sebutkan bahwa berdiri merupakan rukun salat bagi salat fardu. Adapun salat sunnah boleh dilakukan sambil duduk ya. Kalau tidak bisa duduk ya, kalau tidak bisa berdiri boleh duduk salat fardu. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring di atas bagian badan yang sebelah kanan. Kalau tidak bisa berbaring di atas bagian badan yang sebelah kanan, sambil menghadap kiblat dadanya, maka dia boleh celentang. Boleh celentang. Apa itu sudah bilang? Hah? Celentang itu apa celentang? Apa? Ya? Hah? Iya. Ya. Kalau tidak bisa maka menghadap kiblat. Kalau tidak bisa berbaring di atas
bagian badan yang sebelah kanan maka dia boleh rebah. Ya, boleh rebahan, boleh celentang. Dan ketika itu mengangkat kepalanya sedikit, ya, menjadikan bantal di atas kepalanya agar kepalanya terangkat dan menghadap kiblat dengan kepalanya. Ya. Kalau kepalanya tidak bisa diangkat, maka menghadap kiblat dengan telapak kakinya. Ya, dan memberikan isyarat ketika ruku dan sujud. Kalau tidak bisa, maka menjalankan pekerjaan-pekerjaan sholat di dalam hatinya. Ya. Kemudian yang keempat, membaca Quran. Kalau dia mampu membaca Fatihah, maksudnya membaca Al-Fatihah, ya. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat dari sholat fardu atau sholat sunnah yang dilakukan. Kalau tidak mampu, maka boleh diganti dengan 7 ayat yang lain seukuran Al-Fatihah. Dan disunahkan 7 ayat itu berurutan. Kalau tidak mampu, maka diganti dengan 7 zikir, ya, seukuran Al-Fatihah. Berarti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Karena huruf zikir-zikir itu tidak sama dengan Fatihah, kurang dari Al-Fatihah, maka diulangi beberapa kali sampai seukuran Al-Fatihah. Ya. Kalau tidak mampu untuk mendatangkan yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari Fatihah, 7 ayat yang lain, 7 zikir, maka berdiri diam seukuran bacaan Al-Fatihah. Yang kelima, rukunnya sholat adalah ruku'. Yang keenam, tuma'ninah di dalam ruku'. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, tuma'ninah di dalam i'tidal. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang ke-10, tuma'ninah di dalam sujud. Yang ke-10, yang ke-11 adalah duduk antara 2 sujud. Yang ke-12, tuma'ninah di dalamnya. Yang ke-13, tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Dan disyaratkan menggunakan bahasa Arab dalam membaca tasyahud akhir. Ya, nanti akan datang, yaitu paling sedikitnya tasyahud akhir. Tasyahud itu dari kata asyhadu, maka paling sedikitnya adalah at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasul. Itu paling sedikitnya. Ya, paling sedikitnya tasyahud. Kalau tidak mampu dengan berbahasa Arab, maka diterjemahkan. Ya, terjemahkan yang disebutkan dalam riwayat saja. Ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Dan juga kalau tidak mampu, maka dianjurkan, disunahkan untuk diam sebagaimana syarat-syarat yang sudah kita sebutkan dalam Al-Fatihah. Karena tasyahud akhir
dan Fatihah sama-sama rukun qauliyah. Ya. Maka biasanya syaratnya sama semua. Yang ke-14 duduk dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 ya. Dan paling sedikitnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Sempurnanya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Innaka Hamidum Majid. Itu yang paling sempurnanya. Atau yang biasa dibaca sama orang-orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholli wa sallim, disunahkan untuk menambahkan kata wasal salim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Itu yang biasa dibaca. Tapi yang sempurnanya yang tadi. Riwayat yang lebih kuat adalah yang tadi kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ke-16 salam. Yang ke-16 salam. Ya. Dan disyaratkan dalam rukun yang ke-16 yaitu salam adalah memakai alif lam ta'rif. Alif lam dalam kata assalamu. Harus pakai kata al. Al apa itu? Al syamsiyah ya. Kalau dalam tajwid ya. Assalamu. Kalau tidak pakai kata as, misalkan salamu alaikum. Salamu tanpa kata as. Maka tidak cukup. Maka tidak cukup. Harus pakai al. Yang kedua harus ada dhamir mukhatab. Yaitu kaf khitab. Assalamu alaika. Alaika. Ka. Harus ada kafnya itu. Ya. Maka tidak sah kalau dia bilang assalamu alaihi. Ya. Tidak sah. Yang ketiga syaratnya salam adalah bersambung. Assalamu alaikum. Gitu ya. Bersambung. Yang keempat adalah dengan dhamir jamak. Seperti mengatakan assalamu alaikum atas kalian. Alaikum. Ya. Yang kelima, keberat kelima ya. Adalah bersambung. Ya, adalah bersambung. Yang keenam, menghadap kiblat ketika mengucapkannya. Yang ketujuh adalah berniat atau
menginginkan dengan salamnya itu selesai dari sholat. Tahallul. Selesai dari sholat. Artinya keluar dari sholat. Dengan salamnya itu ketika mengucapkan Assalamualaikum, ya, dia menginginkan dengan mengucapkan salamnya itu selesai atau keluar dari sholat. Yang ke-8, dalam keadaan duduk. Yang ke-9, didengar oleh diri sendiri. Didengar oleh diri sendiri. Yang ke-10, tertib. Yang ke-10, tertib. Itu syaratnya salam. Ya. Dan rukun sholat yang 17 itu dibagi oleh para ulama menjadi 4. Menjadi 4 bagian. Satu yang dinamakan rukun hati. Rukun hati. Yaitu niat. Yang kedua, rukun qauli, perkataan, yaitu takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi SAW, dan salam. 5. Ya. Yang ketiga, rukun fi'liyah, perbuatan. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud akhir. Berapa itu? 6. Ya. 6 tambah 6? 12. Sisa 4. Sisa 4 apa 5? 5. Ya. Yang keempat dinamakan rukun ma'nawi. Yaitu tuma'ninah 4 kali. Di dalam ruku, i'tidal, sujud 2 kali, dan duduk di antara 2 sujud. Dan yang terakhir adalah tertib. Adalah tertib. Ya. Fasal kita berikutnya, musannif menyebutkan faslun an-niyatu 3 darajat. Niat ada 3 tingkatan. In kanati sholatu fardhon, kalau sholatnya itu fardu. Kalau sholatnya fardu, maka wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Wajib menginginkan perbuatan, ta'yin menentukan duhur, asar, maghrib, isya, fardiyah kata fardu. Kalau sholatnya itu fardu, maka yang diinginkan dan dihadirkan di dalam hati kita ketika niat 3 hal itu. 1, qasdul fi'li, menginginkan perbuatan. Dan menginginkan perbuatan itu dengan mengucap atau dengan menghadirkan kata usolli. Usolli, aku akan sholat. Usolli, ya, aku sholat. Ta'yin, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan fardiyah kata fardu. Itu yang wajib. Ketika kita sholatnya fardu, sholat subuh misalkan, yang harus kita hadirkan ketika kita niat di dalam hati,
kita mengatakan di dalam hati kita ya, usolli fardhus subhi, atau usolli fardhud dhuhri, usolli 3 itu. Adapun yang lainnya seperti jumlah rakaataini atau 4 rakaat atau 3 rakaat ketika sholat maghrib, kemudian mustaqbilal kiblah, hadap kiblat, adaan ya, lillahi ta'ala, semuanya sunnah untuk dihadirkan. Semuanya sunnah untuk dihadirkan dalam niat. Tapi yang wajib 3 tadi. Kata usolli, qasdul fi'li, menginginkan perbuatan, yaitu kata usolli. Kemudian ta'yin, menentukan. Ta'yin itu menentukan apa sholatnya ini. Duhur, asar kah, maghrib kah, isya kah, gitu ya. Yang ketiga adalah fardiyah, kata fardu. Ya. Mustaqbilal kiblah, 4 rakaat, mustaqbilal kiblah, adaan, imaman atau ma'muman. Ya, lillahi ta'ala, semuanya itu sunnah. Ya. Itu kalau sholatnya fardu. Maka 3 hal itu yang harus dihadirkan ketika niat dalam hati. Sholli, qasdul fi'li, yaitu sholli, ta'yin, menentukan duhur, asar, maghrib, dan fardiyah. Yang kedua, tingkatan niat yang kedua, dikatakan wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Kalau sholatnya itu sholat sunnah yang ada waktunya. Sholat sunnah yang muaqqat, yang ada waktu. Seperti apa itu sholat sunnah yang ada waktu? Karotibatin, seperti rawatib. Qobliyah sama ba'diyah. Itu kan ada waktunya. Ya qobliyah ya ada waktunya dengan masuknya waktu. Ya ba'diyah ya ada waktunya setelah melakukan sholat fardunya masuk waktunya ba'diyah. Maka audata sababin, atau sholat yang punya sebab. Seperti apa sholat yang punya sebab itu? Seperti tahiyatul masjid. Sholat punya sebab. Ya. Apa sebabnya? Iya, sebabnya masuk masjid. Ya. Maka 2 sholat sunnah itu, sholat sunnah yang punya waktu dan sholat sunnah yang punya sebab, yang wajib untuk dihadirkan dalam niat di dalam hati kita, wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Hanya 2 hal. Yang pertama, qasdul fi'li, menginginkan perbuatan, yaitu kata sholli, dan ta'yin. Ta'yin itu kata sunnah. Kata sunnah. Itu namanya ta'yin. Ya. Tahiyatnya gimana? Wajib enggak? Enggak wajib. Kita masuk masjid, usolli sunnah lillahi ta'ala. Ya. Dalam hati ya. Udah dapat tahiyatul masjid. Atau sholat qobliyah. Usolli sunnah lillahi ta'ala, dapat qobliyah. Atau ba'diyah. Usolli sunnah lillahi ta'ala, dapat yang wajib hanya 2. Kalau sholat sunnahnya, sholat sunnah yang punya waktu, atau sholat sunnah yang punya sebab. Itu tingkatan yang kedua dari niat. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Kalau sholat sunnah yang mutlak, bebas, terlepas, nggak punya waktu, nggak punya sebab, sholat sunnah aja. Ya. Itu namanya sholat sunnah
mutlak. Sholat apa? Ya sholat sunnah. Sunnah apa? Ya sunnah aja. Nggak ada sebabnya, nggak ada waktunya. Ya, maka yang wajib adalah wajib qasdul fi'li faqat, yang wajib adalah qasdul fi'li saja. Usolli. Ketika sholat sunnah mutlak. Ya. Dan yang terakhir itu 3 ya. 3 tingkatan niat. Yang pertama, kalau sholatnya fardu, yang wajib dihadirkan dalam hati 3, yaitu kata usolli, kata fardu, kata ta'yin, duhur, asar atau maghrib atau isya. Yang kedua, kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah kalau yang kedua adalah sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab, maka yang wajib adalah qasdul fi'li sama ta'yin saja. Qasdul fi'li yaitu usolli, ta'yin yaitu seperti duhur, qobliyah, duhur, ya, atau ba'diyah duhur, atau qobliyah asar, ya. Dan yang terakhir, kalau sholat sunnah mutlak, yaitu hanya qasdul fi'li saja, ya. Itu tingkatan niat. Kemudian musannif mengatakan qasdul fi'li yaitu kata usolli, ta'yin, duhran au asran, wal fardiyah fardhan. Fasal berikutnya tentang takbiratul ihram, syarat-syaratnya takbiratul ihram. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas? Silakan. Ya. Ada yang mau ditanyain?